Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberi keluangan waktu dan dapat bergabung di room Microsoft Teams dalam rangka kajian daring Senin malam pimpinan cabang Muhammadiyah Kenopan. Dan teristimewa pada malam hari ini kita akan bergabung sebagai narasumber, yaitu Bapak Ketua PCIM Turki, yaitu Bapak Samsul Hidayat Daud ya. Terima kasih kami dari Indonesia. Mudah-mudahan nanti bisa kita sharing dalam rangka memperkuat dakwah Islam, khususnya juga nanti mungkin dakwah Muhammadiyah. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung di ruang Teams atau room Teams ini. Mudah-mudahan nanti akan menyusul rekan-rekan kita yang lainnya. Dan tak lupa salawat serta salam kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli alaihi. Semoga kita dapat istiqomah dalam rangka untuk mencontoh dan mengaplikasikan dalam kehidupan kita sebagai mana yang telah diperjuangkan oleh Rasulullah SAW. Baik, untuk itu mari kita buka kajian daring Senin malam pimpinan cabang Muhammadiyah Kenopan dengan mengucapkan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, berikutnya akan kita simak pembacaan wahyu ilahi pada kesempatan malam hari ini akan dibacakan oleh Miss Wendy Arisa. Dengan ini waktu kita serahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alla ta'budu illallah. Innani lakum minhu nadhirun wa bashir. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dhi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaykum 'adzaba yawmin kabir. Ila Allahi marji'ukum wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Ala
إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Miss Wendy Arisa yang telah memperdengarkan wahyu ilahi di tengah-tengah kita. Semoga membawa keberkahan bagi kita semua. Baik, Bapak Ibu sekalian, bertepatan pada saat ini narasumber kita sedang melaksanakan sholat asar di Turki, atau tepatnya nanti mungkin apakah di Ankara atau di Istanbul. Namun untuk itu kita ingin mengantar kegiatan kajian daring kita ini terkait dengan dakwah PCIM di Turki dan dakwah Islam di Turki, dan kita coba mintakan kepada Bapak Suryanto untuk mengantarkan sebagai pemantik, nanti mudah-mudahan memberi kita pandangan, apalagi Pak Suryanto ini baru pulang ya Pak Suryanto dari trip inspiration ke Turki. Untuk itu waktu kita serahkan kepada Pak Suryanto. Bisa didengar ya? Ya. Mana Pak? Bisa kepada Pak Suryanto mungkin mengantarkan menjelang nanti jam. Ya. Kita mintakan kepada Pak Suryanto untuk memantik
atau mengantarkan kajian kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, bersyukurillah, wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Bersyukur sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat diberi kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Dalam rangkaian untuk menjaga ruh persyarikatan ini, kita tetap rutin untuk melaksanakan dan konsisten melaksanakan kajian daring Senin malam yang hari ini sudah sampai pada edisi yang ke-46. Mudah-mudahan ikhtiar ini menjadi banyak kebaikan buat kita semuanya. Kemudian salawat dan salam terus Rasulullah Muhammad SAW, suatu hasanah, doa terbaik, dan kita tetap istiqomah dalam menjalankan sunnah beliau. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Kenopan, unsur pimpinan cabang Muhammadiyah Kenopan, pimpinan majelis, seluruh majelis, kemudian juga dari Aisyah, dari IPM, dari mahasiswa juga ada, beberapa ortom yang hadir, para bapak ibu tenaga pendidikan kependidikan di SD Musaka, SMP Muhammadiyah Madalan, seluruh warga persyarikatan dan simpatisan yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa berhadir dalam kesempatan kali ini, terkhusus kepada Pak Samsul Hidayat Daud yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa berkumpul bersama kita semuanya dalam kesempatan pada malam hari ini. Informasi yang saya tambahkan sebelum saya menyampaikan untuk menjadi pemantik bahwa pada awal Maret yang lalu sudah dilaksanakan musyawarah cabang istimewa untuk negara Turki. Jadi masa periodisasi Pak Samsul sebenarnya sudah terhitung demisioner tahun 2020 ke 2022. Hari ini sudah digantikan berdasarkan hasil musyawarah cabang istimewa Muhammadiyah di Turki di awal bulan Maret yang lalu. Tapi alhamdulillah beliau tetap berkenan untuk bisa bersilaturahmi bersama kita. Alhamdulillahnya juga kemarin sudah bisa bertemu dengan beliau di kantor Kedubes RI untuk negara Turki. Beliau respect dengan apa yang kita sampaikan terkait dengan program-program yang ada di cabang Muhammadiyah Kenopan. Alhamdulillah hari ini beliau meluangkan waktunya untuk bisa hadir bersama kita semuanya. Besar harapan, walaupun Bapak Ibu belum berkesempatan mungkin untuk bisa mengunjungi negeri Turki, tapi melalui silaturahmi ini bisa menjadi jalan pembuka kemudahan untuk Bapak Ibu sekalian bisa berkunjung nantinya ke negeri Turki. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, mudah-mudahan kesempatan kali ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain jalan silaturahmi dan kita semua mendapat keberkahan di dalamnya. Ada beberapa hal yang jadi unik bagi saya ketika kajian daring Senin malam ini terus dilaksanakan sampai pada edisi yang ke-46 ini. Selain dari konsistensi kita di majelis tabligh ya untuk konsisten menyelenggarakan kajian daring ini pada mulai masa pandemi, walaupun sekarang sudah mulai landai, tapi ini menjadi program yang membuka hubungan secara luas. Bahkan alhamdulillah hari ini sudah beberapa daerah yang bisa bergabung dengan kita di kajian daring setiap Senin malamnya. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa merekomendasikan beberapa guru, ustadz dan lain sebagainya untuk bisa berbagi bersama kita pada malam hari ini. Dan untuk Pak Samsul sendiri memohon maaf tadinya kepada kita semua tidak bisa berhadir di waktu 20.30 karena 20.45 itu mendekati waktu asar untuk wilayah Turki. Jadi beliau minta izin 10 menit, kemungkinan nanti beliau bisa bergabung dengan kita itu sekitar 20.55 atau mungkin tepat pukul 9 malam hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, ini menurut Allah Subhanahu wa taala. PCIM itu dalam informasi yang saya dapatkan bahwa PCIM sebagai gerakan internasionalisasi dakwah Muhammadiyah sudah tersebar di seluruh benua yang ada di dunia. Ada sekitar 23 negara yang sudah
berdiri untuk cabang istimewa Muhammadiyahnya. Bahkan bukan sekedar cabang Muhammadiyahnya, tapi sudah terbentuk ortom-ortom lainnya. Misalnya ada cabang istimewa IMM pada di Malaysia dan ada ortom-ortom lainnya. Ini kita melihat bahwa pertumbuhan Muhammadiyah memasuki abad kedua ini tidak hanya bertumbuh untuk di negeri sendiri, tapi sudah masuk ke dalam gerakan internasionalisasi dakwahnya. Nah, melalui Pak Syamsul nanti, sesuai dengan tema kajian kita malam hari ini adalah dakwah Islam di Turki, perkembangan Islam di Turki, dakwah PCIM Turki. Itu bisa menjelaskan nanti gambaran apa sebenarnya misi dari Muhammadiyah yang dibawa ke Turki itu, apa saja programnya, bagaimana program-program itu bisa kita ambil nantinya, ambil intisarinya untuk kita aplikasikan nantinya dalam cabang kita, di ranting-ranting kita. Ada banyak tantangan pastinya di sana karena kulturnya berbeda, ada hukum-hukum yang mengatur pasti beda gitu kan. Hukum di negara Indonesia dengan hukum di negara Turki itu pasti beda. Ada tantangan dan sebenarnya banyak peluang juga yang bisa dimanfaatkan dalam kesempatan kali ini. Nah, di PCIM Turki sendiri atau mungkin di cabang istimewa Muhammadiyah tersendiri, sebenarnya kalau saya menghimpun dari beberapa artikel bahwa salah satu fungsi dari PCIM itu merupakan rumah bagi warga Muhammadiyah, simpatisan Muhammadiyah ataupun yang bersinggungan dengan Perserikatan Muhammadiyah. Didirikannya PCIM di sana sebagai rumah untuk bisa dikunjungi. Jadi kita bukan lagi orang asing nanti ketika bisa datang ke Turki, tapi sudah bisa disambut oleh keluarga kita sendiri, keluarga Muhammadiyah di Turki. Itu salah satu fungsinya. Kemudian yang kedua, kita merasa bahwa cabang istimewa Muhammadiyah yang hari ini tersebar 28 yang ada di beberapa benua itu merupakan mata dan telinga Muhammadiyah di luar negeri. Dan beberapa informasi itu bisa kita gapai melalui masukan dari pimpinan-pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah di masing-masing negara untuk bisa memanfaatkan segala peluang yang ada terkhusus untuk kemajuan bangsa sendiri. Bapak Ibu yang saya banggakan, biasanya kita di kajian daring Senin malam ini selalu beririsan dengan kajian tentang pendidikan. Malam hari ini juga tidak terlepas dari itu, sebagai yang hari ini hadir di sini, hampir rata-ratanya adalah sebagai tenaga pendidik dan kependidikan. Saya berharap sekali nantinya kajian dari malam hari ini yang difasilitasi oleh Majelis Tablik pimpinan cabang Muhammadiyah Kanopan bisa membuka ruang bagi kita untuk berdiskusi. Walaupun pekan lalu terkesan santai ya kan, dengan khas Jogjanya, ya kan, kayak kalau kita di Sumatera jadi ngantuk gitu kan. Banyak yang bilang jadi ngantuk karena logat-logat Jawa itu kan ngayun gitu. Banyak yang tertidur lupa untuk nutup ruang Teams-nya sampai akhir. Tapi itulah bentuk dari ikhtiar kita yang konsistensi kita untuk bisa meluangkan waktu yang kita berikan, waktu yang terbaik untuk perserikatan ini. Nah, malam hari ini walaupun minggu yang lalu itu sempat ngantuk, tapi malam hari ini saya yakin sekali dengan beliau yang hari ini sedang melakukan studi S3-nya di Turki di bidang teknik, mungkin bisa kita ambil beberapa aspek dari beliau tentang dari sisi pendidikannya terkait dengan triple helix yang kemarin kami sampaikan bahwa ini beririsan sekali. Di pendidikan triple helix itu sendiri ada 3 unsur. Yang pertama itu ada di bidang akademiknya, kemudian yang kedua di sisi pemerintahan, yang ketiga di bagian industrinya. Jadi ketiganya harus saling bersinergi untuk meramu bagaimana kemajuan pendidikan ke depannya. Berkaitan dengan beliau, hari itu kita ketemu dengan beliau di kantor Dubes, sangat tugas gitu kan, padat, tepat menurut saya apa yang disampaikan beliau terkait dengan beberapa penyimpangan informasi tentang Bapak Turki gitu kan, dan mungkin nanti bisa digali di sini. Harapan besar itu selain bisa
berkomunikasi langsung dengan beliau, kita bisa nggak cuma di sini aja ya, tapi bisa dibangun untuk hal-hal berikutnya terkait dengan hal itu. Bapak dan Ibu sekalian, saya merasa bahwa kesempatan kali ini beliau bergabung bersama kita merupakan syukur yang sangat luar biasa. Apapun nanti yang beliau sampaikan, saya berharap sekali bisa ada interaksi di antara kita sesama untuk bisa mengaktifkan ruang-ruang kajian dari malam hari ini. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini sambil menunggu Pak Samsul. Kita bisa gelar dialog dulu ya Pak ya. Nanti. Ya, terima kasih Pak Suryanto yang sudah memantik atau memberi informasi awal, nanti mungkin lebih dalam dan nanti diskusi dengan Pak Samsul ya, kandidat doktor di bidang teknik kalau tidak salah. Nah, mudah-mudahan nanti ini juga menjadi perbendaharaan kita bagaimana mengembangkan dakwah dengan dimensi yang berbeda, namun mungkin akan ada hal yang mungkin ada kesamaan, mungkin termasuk komitmen, semangat di dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Mungkin sambil menunggu ya kepada kesempatan untuk pimpinan cabang, Pak. Oh ya, baik. Pak Taufik, hadir Pak Taufik. Oh ya, mungkin sebagai tambahan kami mintakan dari pimpinan cabang mungkin ada hal yang perlu disampaikan sebagai pembuka untuk kegiatan kajian daring yang ke-46 ini. Kepada Pak Taufik Hidayat kami mohonkan memberikan atau membuka kegiatan kajian daring kita. Kepada Pak Taufik Hidayat kami mohonkan. Baik. Atau kita mohonkan diwakilkan oleh pimpinan ranting Muhammadiyah Kenopan Barat sekaligus ketua Lajismu ini, Bapak atau Ustadz Ilyas Harahap, kami kita mohonkan untuk memberikan sambutan kepada Ustadz Ilyas, kami mohonkan. Apa yang mau disambutkan ini? Gayung bersambut, Ustaz. Sambil menunggu, Ustaz. Sambil menunggu Pak Samsul. Ya. Pas ya. Mr. Miko lah itu bisa Mr. Miko. Baik, mungkin alhamdulillah sekarang ini saat ini sudah lebih kurang 22 peserta ya. Mudah-mudahan nanti ini memberi kesempatan kita untuk saling sharing nanti, terutama apalagi tema kita pada malam hari ini, walaupun sumber kita konsentrasinya di teknik ya, namun pada kesempatan ini
berbicara terkait dengan dakwah ya. Jadi ini mungkin ada hal-hal yang menarik nanti insyaallah. Ya, dari grafik atau perjalanan kajian KDSM kita ini juga kalau secara statistiknya untuk keikutsertaan dari yang mengikuti kegiatan ini saat sekarang ini masih kita berharap ada pertumbuhan sebenarnya. Apalagi dengan ini jarak bisa kita pangkas, melibatkan ranting dan lain sebagainya. Namun mungkin kita harus evaluasi lagi nanti ke depan sehingga kajian-kajian seperti ini bisa tersebar luaskan lebih banyak lagi. Ya. Ada mungkin Mr. Miko kita mintakan sebelum nanti kita masuk sambil sebentar lagi di sini hadir di tengah-tengah kita. Ya, silakan Mister. Ya, sembari menunggu ya Pak ya, menunggu pembicara kita. Ini mungkin sedikit melenceng, tapi tiba-tiba muncul di benak saya. Jadi kemarin waktu Pak Suryanto serta Bapak berangkat ke Turki, itu kan baru kita dengar bahwa Hagia Sophia beralih dari museum ke masjid, dialihfungsikan ke masjid. Di sana ada diceritakan nggak bagaimana respon warga masyarakat di sana, mungkin yang bukan Muslim, mengenai hal yang demikian? Kira-kira begitu. Mari menunggu, mungkin bisa jadi bahan diskusi kali ya. Begitu Pak. Ya, terima kasih Mr. Miko. Kalau dari saya mungkin kita karena di dalam masjid itu sendiri ketika berkesempatan melaksanakan sholat asar kalau tidak salah saya, asar atau zuhur ya. Kita tidak bisa mana yang warga Turki, saya yakin kebanyakan itu para wisatawan. Jadi kita apalagi untuk memperoleh tanggapan dari yang non Muslim. Atau mungkin dari Pak Suryanto ada menambahkan kira-kira. Jadi kita tidak bisa respon dari saudara-saudara kita non Muslim terkait peralihan dari museum kembali ke masjid ya. Beberapa kali kalau tidak salah saya pernah dengar informasi dari gereja atau katedral, pernah juga masjid, kembali lagi ke masjid. Jadi difungsikan sebagai masjid. Namun ketika saya di Ekenopan bertemu dengan salah seorang orang tua kita yang pernah berkunjung ke sana, dia malah menyampaikan opini dia atau pendapat beliau, kekurang setujuannya peralihan dari museum kepada masjid ya. Nah, kalau tidak berhadapan dengan masjid Hagia Sophia itu ada juga masjid besar. Di pandangan kenapa tidak tahankan saja menjadi masjid? Kira-kira demikian. Itu dari saudara kita Muslim. Demikian. Aku kan di ketua di urusan ketua masjid itu PKM kan. Jadi ada kedua kali yang alfa sore asal mengisi pengajian di Rame tempatnya Pak Bambang Muhammadiyah. Jadi permisi yang mau lagi masuk lagi
Lanjut Pak, udah diamankan yang bocor. Ya, terima kasih Baik, Pak. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bergabung bersama kita Pak Samsul Hidayat Daud ya. Siap Pak, siap. Oke. Tadi sudah diantarkan oleh Bapak Suprianto memantik kunjungan ke Turki yang lalu, memberi gambaran sedikit. Namun untuk lebih luasnya sesuai dengan tema kita bagaimana dakwah PJM di Turki dan dakwah atau perkembangan Islam di Turki. Untuk itu waktu seluas-luasnya kami serahkan ke Pak Samsul. Baik Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, ayahanda, bunda sekalian, di acara pengajian kita pada sore yang berbahagia ini. Pertama-tama terima kasih atas kesempatan silaturahim saya kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu yang luar biasa, atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bersilaturahim dengan Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian melalui media online ini gitu. Dengan kita bertemu pertama kali dengan kunjungan di Turki yang luar biasa. Mudah-mudahan saya sampaikan waktu di kita pertemuan, mudah-mudahan ini bukan yang pertama dan terakhir, dan alhamdulillah hari ini juga saya bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian. Dan mudah-mudahan ke depannya juga Muhammadiyah, amal usaha Muhammadiyah, kader-kader Muhammadiyah juga dapat terus melakukan rihlah-rihlah serupa maupun yang sejenisnya ke negara juga selain ke negara Turki dalam rangka untuk mengupgrade diri kita dan untuk menambah kuantitas aktivitas persyarikatan Muhammadiyah. Bapak-bapak, Ibu sekalian yang saya hormati, tema pada sore hari yang berbahagia ini menarik sekali bagi saya karena memang pertama terkait dengan perkembangan PCM Turki dan perkembangan dakwah Islam di Turki sendiri gitu. Saya akan mulai dari belakang, Pak, izinkan saya mulai dari belakang. Kenapa sejarah Turki ini menjadi menarik, baik menjadi perhatian banyak orang baik di timur maupun di barat gitu. Karena memang secara sejarah itu Turki ini merupakan masih hidup generasi kedua atau pertama yang menyaksikan ketika Turki Utsmani masih hidup gitu. Ketika bagaimana jayanya Turki Utsmani. Jadi sisa-sisa kejayaan itu dalam memori orang barat itu bukan hanya waktu ketika Muhammad Sultan Fatih menaklukkan benteng Konstantinopel pada tahun 1453 itu, tetapi sampai ke perangnya Sulaiman Al-Qanuni gitu. Waktu mengalahkan koalisi waktu Sulaiman Al-Qanuni mengalahkan koalisi Eropa gitu tahun sekitar awal abad ke-17 atau akhir abad ke-16 gitu. Dan kekalahan perang salib yang diingat oleh orang barat itu kan kekalahan terhadap Salahuddin Al-Ayyubi, kemudian kekalahan terhadap penaklukan benteng Konstantinopel yang menutup kekaisaran Bizantium, gereja Bizantium di timur, dan juga kekalahan terhadap Sulaiman Al-Qanuni. Sehingga memori masyarakat modern itu masih dekat dengan Turki itu gitu. Dan ketika kejatuhan khilafah itu Turki salah satu dari imperium di dunia gitu yang dengan satu kekalahan akibat peristiwa itu kan, kalau peristiwa politik kan kekalahan beberapa negara terhadap di Perang Dunia ke-1, kemudian dikonsumsinya banyak teori nasionalisme sehingga melahirkan negara bangsa gitu ya, kemudian merdekanya negara-negara dunia ketiga gitu, sehingga
baik di barat maupun di timur itu Turki ini menjadi hal yang menarik gitu. Jadi sampai sekarang itu kalau kita cerita sedikit sisa-sisa kejayaan Turki dari sisi musik gitu Pak. Jadi ada pasukan yang terkenal dari Turki, pasukan Yenisari, Turki Utsmani itu gitu. Kalau Rasulullah bilang pemimpin yang menaklukkan Konstantinopel adalah pemimpin sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpinnya, sebaik-baiknya pasukan adalah pasukannya. Nah, pasukan inti saat itu adalah pasukan Yenisari itu. Nah, dia pasukan Yenisari ini mempunyai sistem lagu Pak. Jadi sampai sekarang itu ada lagu itu, kemudian tapi di setel di sepak bola ketika pemain timnas sepak bola Turki mau main di setel itu Pak. Gitu. Jadi bersemangat. Jadi katanya itu jadi pasukan Yenisari itu sebelum datang musik itu duluan yang didengar. Itu musiknya saja didengar itu sudah bergetar gitu musuh itu karena saking terkenalnya itu pasukan gitu. Jadi bersemangat sekali. Jadi konon drum band dari barat itu diambil dari alat-alat musik pasukan Yenisari itu gitu. Sampai sejauh itu Turki mempengaruhi peradaban barat sampai kisah itu berbalik Pak gitu. Sehingga bagi kita umat Islam, kenapa Turki itu menarik? Karena memang dia kekhalifahan Islam yang terakhir, kemudian jatuh, kemudian Turki menjadi republik, dan perjalanan dramatis setelah itu, kemudian yang menyangkut juga dakwah Islam gitu. Sehingga terkait dengan tema kita pada sore hari yang berbahagia ini, waktu Turki, malam waktu Indonesia, bagian barat gitu, karena kami baru selesai sholat asar Pak gitu di Turki ini. Pertama sekularisasi itu terjadi gitu. Kenapa? Beberapa faktor gitu ya. Mungkin tentunya kita tidak sepakat terkait dengan sekularisme Kemal Atatürk gitu, tetapi jika kita berbicara beberapa fakta-fakta di lapangan, memang kekalahan Turki pasca Perang Dunia ke-1 itu membuat menyusutnya daerah-daerah Turki gitu, sehingga Kemal Atatürk itu membangkitkan perlawanan tentara dan rakyat Turki untuk melakukan perang kemerdekaan gitu, sehingga itulah Turki modern sekarang. Yang menarik adalah terkait dengan dakwah Islam, dia melakukan sekularisasi itu bahkan kadang lebih ekstrem dari negara barat sekalipun gitu ya. Azan disuruh pakai bahasa ini, kemudian awalnya Turki itu sastra Arab, kemudian menggunakan huruf Arab, kemudian diganti dengan huruf Latin. Kemudian masjid banyak ditutup gitu, dan yang terpenting Bapak Ibu sekalian bagi kita wabil khusus Muhammadiyah, dia melakukan sekularisme itu bagaimana menanamkan doktrin itu kepada rakyat-rakyatnya melalui pendidikan. Itu yang penting. Jadi sistem pendidikan nasional itu di Turki mulai digalakkan sejak kemerdekaannya itu sekularisme, sampai sekarang itu di kurikulum mahasiswa di Turki itu kita kan hanya ada kurikulum Pancasila saja gitu ya. Kan Pancasila kan PPKN gitu, kita pelajari SD, SMP, SMA sampai S1 kita pelajari PPKN itu. Tapi kalau di Turki ada juga doktrin Kemalisme gitu, gitu ada Pak. Nggak pernah ikut juga saya karena kita anak S3 sudah nggak ngikut itu Pak. Tapi sampai sejauh itu bagaimana memori kolektif orang Turki itu terhadap Kemal Atatürk gitu. Sehingga ingat pertama melalui pendidikan itu Pak, melalui pendidikan bahwa dia dilakukan sekularisme, kemudian diajarkan kurikulum modern ala barat gitu ya. Jadi kalau 3 hal yang dilakukan oleh Atatürk di awal yang mempengaruhi dakwah Islam itu, pertama itu kan sekularisme, kemudian westernisasi ya, kemudian adalah negara bangsa gitu, nasionalisme Turki yang dibangkitkan, sehingga di sekolah-sekolah itu diajarkanlah itu gitu. Pelajaran-pelajaran agama Islam dikurangi, nah itu fatalnya di situ, kemudian bahkan ditiadakan gitu. Tetapi yang menarik adalah mereka juga takut juga menghapus Imam Hatip ini Pak gitu ya. Imam Hatip ini di Turki itu adalah sekolah imam dan hatib, karena memang secara kultural mereka juga sadar bahwa memang tidak bisa kita dalam waktu 1 hari 1 malam kita murtadkan semua orang dari Islam menjadi tidak Islam atau ateis kan gitu. Jadi secara kultural kebutuhan akan doktrin Islam yang sudah membudaya di masyarakat itu tetap kita butuhkan. Maksudnya apa? Misalnya orang tetap mau melaksanakan sholat, orang ketika menguburkan jenazah membutuhkan imam yang menyolatkan itu kan, hal-hal seperti itu ya tetap dibutuhkan, maka Imam Hatip itu tetap ada gitu. Dan yang menarik Pak, Bapak Ibu sekalian, Imam Hatip ini doktrinnya sangat terpelihara gitu. Jadi keluaran dari situ khas, doktrinnya konservatif gitu, kira-kira begitulah gitu ya. Sangat terpelihara, sangat khas, dan dari itu gitu. Bahkan keluaran-keluarannya itu
selain daripada mereka memiliki kecakapan untuk menjadi imam dan khatib, tetapi juga memiliki doktrin kolektif yang dianut itu seperti itu gitu. Nah, presiden yang sekarang itu lahir dari sekolah itu, Pak. Lahirlah dari sekolah itu gitu. Singkat ceritanya gitu, lahir dari sekolah itu. Dan perjalanan pasang surut sempat juga ada partai Islam yang memihak kepada Islam itu sebelum itu gitu Pak ya. Kemudian terjadi kudeta dan seterusnya. Sejarah militer Turki itu kan, kalau militer Turki itu kan apa namanya, doktrin mereka itu kami mengawal sekularisme Kemal Atatürk. Nah gitu. Jadi kalau ada yang melenceng itu ya, di kudeta gitu, punya sejarah kudeta gitu. Sehingga Turki mulai dibicarakan kembali pada saat AKP ini, perkembangan Islam di Turki mulai kita bicarakan kembali pada saat AKP. Jadi tadi kuncinya bahwa saya melihat di pendidikan, proses pendidikan, sekularisasi itu dijalankan dengan proses pendidikan, menanamkan apa namanya, pendidikan liberal kepada masyarakat Turki gitu ya. Kalau misalnya matematika ya boleh dikatakan liberal, tidak masalah itu gitu. Kalau pelajari biologi silakan, kalau bicara fisika silakan gitu. Tapi menghilangkan pelajaran agama, that's the point. Gitu. Mengurangi dan menghilangkan pelajaran agama, kemudian bukan lagi bahasa Arab tapi bahasa Latin, that's the point gitu. Bukan lagi tulisan Arab gitu. Dan itu yang sangat mempengaruhi secara signifikan gitu. Sampai jilbab dilarang di ruang publik, meniru misal sekularisme di Jerman gitu, di Prancis gitu ya. Kemudian singkat cerita datanglah presiden kita yang sekarang memenangkan itu gitu. Dan memang menariknya itu ada beberapa catatan bagi kita. Catatan saya sering juga sampaikan di mana, catatan juga bagi partai politik Islam di Indonesia gitu ya. Jadi beliau ini ya secara empirik juga menjadi wali kota Istanbul. Awalnya sebelum mendirikan partai itu Pak gitu. Jadi gurunya dia ini, sebenarnya gurunya yang dia panggil guru itu adalah Necmettin Erbakan gitu, tokoh Islam juga gitu. Gagal mendirikan partai politik, kemudian mendirikan pergerakan Islam gitu yang sosial dan seterusnya. Itu Necmettin Erbakan itu angkatannya Pak Habibie Pak gitu di sana, di sama-sama orang teknologi tapi tokoh Islam, kemudian beliau orang teknologi juga di Jerman gitu. Nah kemudian itulah yang kemudian beliau ini dia melihat sejarah masa lalu Turki, ada partai Islam begitu konservatif, kemudian kurang diterima oleh militer. Nah itulah yang dia mainkan gitu. Dan memang ada hal-hal menarik yang patut dipelajari oleh kita di tanah air, terlepas dari kekurangan dan kelebihan daripada bagaimana partai yang sekarang. Pertama, dia menjadi wali kota Istanbul Pak. Kemudian saat menjadi wali kota itu memang secara substantif dia menyelesaikan permasalahan-permasalahan empirik warga Istanbul Pak gitu. Jadi bukan hanya kampanye saya ingin mewajibkan jilbab selesai gitu, jadi lantas dipilih sama orang gitu. Enggak begitu, saya ingin mewajibkan sertifikasi baca Al-Quran, lantas dipilih sama orang gitu. Tidak seperti itu, tapi memang secara empiris dia menyelesaikan permasalahan warga Istanbul. Apa itu air bersih saat itu? Kemudian transportasi, kemudian kebutuhan-kebutuhan warga gitu ya. Itu kan yang menjadi isu-isu partai yang sekarang itu kan adalah isu-isu sosial yang benar-benar menyentuh permasalahan-permasalahan masyarakat gitu ya. Kebutuhan empirik masyarakat gitu. Kalau mungkin partai Islam di Indonesia menurut kita itu adalah partai yang mungkin caleg-calegnya itu pakai kopiah kemana-mana, pakai baju koko kemana-mana, kampanyenya saya mewajibkan jilbab gitu. Itu kan wilayah-wilayah simbolis gitu. Kalau hanya itu yang dikampanyekan di Turki, nggak akan mungkin partai ini memenangkan pemilu 2 kali, Pak. Memenangkan kursi Perdana Menteri, 2 kali pemilihan Perdana Menteri, memenangkan juga kemarin pemilihan presiden. Kalau hanya hanya bermain pada wilayah-wilayah simbolis, mustahil memenangkan hati masyarakat Turki. Tapi mereka masuk kepada wilayah-wilayah yang lebih empiris gitu. Sehingga ada salah satu pengamat mengatakan bahwa sesungguhnya kubu Islam di Turki itu sebenarnya mereka lebih maju dan lebih liberal dibanding yang secara ekonomi gitu ya. Karena memang bagaimana inovasi ekonomi yang mereka lakukan gitu. Bagaimana partai yang sekarang itu mendirikan rumah sakit untuk kebutuhan masyarakat, memperbaiki asuransi gitu ya. Kemudian pendidikan sains, biaya-biaya penelitian sains, ilmuwan-ilmuwan Turki dibiayai gitu. Sekarang Turki sudah punya vaksin sendiri gitu ya. Dan seterusnya itu pada wilayah-wilayah empirik gitu. Karena tugas partai memenangkan pemilu, ya otomatis untuk memenangkan pemilu maka kita harus memenuhi hajat hidup orang banyak, masuk ke wilayah-wilayah itu gitu ya. Kemudian pendidikan juga banyak hal-hal kerjasama di situ gitu. Meskipun Turki belum masuk Uni Eropa, tetapi
sudah mereka memanfaatkan kerjasama Uni Eropa, tanda tangan pendidikan standar Eropa, kemudian barang-barang mereka masuk ke Eropa katanya sudah tidak kena pajak dan seterusnya, itu sudah selesailah di situ gitu. Nah, bagaimana perkembangan Islam di zaman beliau? Pas sedikit kita singgung politik karena memang biasanya orang kepingin itu gitu. Kemudian dari sisi ini tentu tidak bisa di Indonesia Pak ya. Kalau di Indonesia pasca reformasi itu kan karena semangatnya syariat Islam kita, bahkan di mana-mana ada partai Islam lokal, kemudian di Sulawesi Selatan yang saya ketahui bahwa ada saya di Sulawesi itu Pak dari 2008 sampai 2010 karena saya menyelesaikan S1 di sana, kemudian panitia persiapan penerapan syariat Islam Sulawesi Selatan itu ada sampai 2010 itu ada itu. Nggak tahu bagaimana sekarang, saya tidak mengikutinya. Bahwa yang kita maksudkan dengan syariat Islam itu pada wilayah-wilayah simbolik itu gitu. Ujung-ujungnya nanti keluarkan perda jilbab, berjilbablah pada hari apa gitu ya. Kemudian ujung-ujungnya nanti sertifikasi bacaan Al-Quran gitu. Tapi kita tidak tahu beda apa sebenarnya dari sisi kebijakan partai Islam dan bukan Islam di Indonesia. I don't get the point, the substantial difference between Islam and political Islam and bukan political Islam di Indonesia gitu. Apa substansi perbedaan dari sisi ide dan gagasan? Jadi pendidikan di Indonesia begitu-begitu saja gitu. Kemudian teknologi, sains dan teknologi di Indonesia begitu-begitu. Apa yang membedakan visi itu gitu? Islam dan bukan Islam gitu. Seharusnya partai-partai Islam di kita bergerak kepada bukan hanya ranah simbolik, tapi bergerak maju ke isu-isu sosial pendidikan, isu-isu lingkungan dan seterusnya. Kemudian, nah tentu Erdogan presiden yang sekarang gitu, kalau hanya wilayah simbol tidak mampu tidak mungkin dia mengatakan bahwa setelah saya naik ini, setelah dia naik jadi perdana menteri, misalnya saya wajibkan jilbab semua, nggak bisa Pak. Besok demonstrasi langsung turun jadi perdana menteri. Tapi apa yang dia lakukan? Saya tidak mewajibkan orang berjilbab, dia tidak mewajibkan orang berjilbab, tetapi mencabut larangan jilbab di muka umum gitu. Ya Anda mau minum alkohol, apa urusan dengan orang berjilbab kan, kira-kira gitu logika anunya gitu. Jadi kalaupun misal Anda berbuat jahat, tapi jangan larang orang lain berbuat kebaikan sesuai dengan keinginannya gitu. Maka apa masalah dengan orang berjilbab di muka umum gitu? Akhirnya dicabutlah jilbab di muka umum, kemudian pajak alkohol dinaikkan gitu. Itu isu-isu yang ke wilayah-wilayah simbol Pak ya gitu ya. Dan yang terakhir itu mencabut mata pelajaran Darwinisme di sekolah dasar gitu. Jadi terlalu berbahaya, mungkin dalam pandangan mereka terlalu ini gitu. Kalau di anak sekolah dasar langsung diajar teori evolusi Darwin, akhirnya dicabut di sekolah dasar gitu ya. Ya tentu SMP SMA ada di Indonesia juga kan, kita pelajari biologi juga ada situ. Tapi ini dalam rangka akidah. Itu hal-hal yang substansi Pak. Dan ini yang menarik yang berkaitan dengan kita Muhammadiyah. Pertama, ketika Kemal Atatürk mendirikan Turki kemudian melakukan sekularisasi itu melalui pendidikan, Pak. Nggak bisa tanpa, misalnya saya mau melakukan sekularisasi, bawa militer kemana-mana tanpa pendidikan, tapi pendidikan Islam masih ada di sekolah, baca Al-Quran masih ada di sekolah, nggak bisa Anda sekulerkan orang begitu. Maka dihapus, kurangi pelajaran-pelajaran agama. Nah, sekarang dibalik oleh teman-teman yang sekarang gitu Pak gitu. Jadi sekolah Imam Khatib tadi ditambah jumlahnya Pak. Gitu. Ini yang menjadi menarik bagi saya. Jadi kalau proyek itu jalan, insya Allah 20-30 tahun ke depan itu akan. Jadi ada kenaikan yang signifikan dari 2018 sampai 2016 itu. Jumlah Imam Khatib itu Pak. Sekolah Imam Khatib itu tadi gitu. Jadi jumlahnya itu dia bahkan memiliki anggaran menyerap 25% anggaran dari total anggaran pendidikan yang ada gitu. Mendekati seperti itu, kemudian lebih banyak dari sekolah-sekolah lain, kemudian memperbanyak jumlahnya, kemudian memperbanyak jumlah anggarannya, memperbanyak jumlah fisiknya. Dari itu wilayah itu tidak ada Imam Khatib, didirikan Imam Khatib, tidak ada lagi di Imam Khatib itu didirikan Imam Khatib. Jadi tujuannya itu dia teman-teman di sini karena mungkin menghadapi masyarakat Turki bermain pada wilayah-wilayah itu Pak, dalam sensitivitas modern gitu. Kita ingin melahirkan generasi soleh gitu. Kita tidak menginginkan anak-anak muda Turki bergelut dengan LGBT gitu pidato presiden yang sekarang. Kenapa? Karena saya menginginkan kalian itu menjadi generasi produktif. Anda menjadi menguasai komputer, Anda menjadi pemain-pemain dalam bidang software dan seterusnya. Itulah generasi produktif gitu, bukan generasi yang kecanduan LGBT gitu. Itu kan argumen-argumen empirik Pak gitu.
Bukan dia ngomong ke publik karena agama menghalang kamu itu masuk neraka kalian gitu. Bukan wilayah itu yang dia, tapi tentu iya gitu. Tetapi ketika ngomong ke publik menghadapi masyarakat yang tersekulerkan bertahun-tahun, maka dengan cara seperti itu. Itu tadi bahwa mendirikan sekolah-sekolah Islam ini tadi jumlahnya naiknya sangat signifikan di generasi ini. Selain menambah jumlahnya, kemudian menambah jumlah anggarannya, dan yang terpenting yang itu menambah fasilitas laboratorium untuk mata pelajaran sains gitu Pak. Gitu. Memperkuat di situ gitu. Mungkin kita mikir, oh karena sekolah Islam pelajari Al-Quran hadis saja gitu, tapi matematika bodoh nggak apa-apa, fisika bodoh nggak apa-apa, kimia bodoh nggak apa-apa, kan mungkin barangkali begitu pandangan konvensional gitu. Tapi dalam pandangan tidak begitu gitu. Sekolah Islam juga harus kuat dalam mata kuliah ilmu sains ini gitu. Bagaimana cara kita mengharapkan generasi muda di masa depan yang bisa menguasai peradaban kalau Anda tidak mengerti sains-sains dasar, matematika, fisika, kimia, biologi, komputer gitu, statistik gitu, harus hal-hal kuesioner dasar. Ilmu pelajaran sains itu ditambah, kemudian fasilitas laboratorium mata pelajaran sains itu juga ditambah katanya. Itu menjadi menarik. Itu satu melalui pendidikan. Awalnya tadi disekulerkan dengan pendidikan untuk membangkitkan bahwa kesadaran kolektif orang, melepas kenangan kolektif orang dari Islam, doktrin-doktrin Islam itu melalui pendidikan, maka rezim yang sekarang juga mencoba membalikkan itu dengan menambah jumlah sekolah-sekolah Islam gitu. Dan ini tetap bukan tidak ada kekurangan, bukan tidak ada pantangan, tentu ada gitu ya. Tapi biar sejarah yang akan melihat itu. Tetapi memang itu, yang dilakukan gitu. Sehingga Bapak-Ibu sekalian itu terkait dengan perkembangan sekarang. Dan yang kedua karena dia punya pengalaman dengan militer. Nah sekarang itu banyak militer-militer baru yang direkrut, yang sudah dalam tanda kutip dari generasi-generasi Islam ini gitu Pak. Gitu. Jadi waktu kudeta gagal 2016 itu banyak militer yang dipecat. Kemudian militer-militer baru dari generasi-generasi muda ini juga dimasukkan. Dan saya yakin itu adalah generasi-generasi muda yang sudah memiliki pemahaman yang relatif sama dengan yang sekarang gitu. Karena memang untuk jadi dari sisi pendidikan kita ini, kemudian dari sisi militer kita lakukan seperti itu. Sejauh ini itu yang dilakukan Pak gitu. Kami juga kemarin PCM Turki melakukan webinar bagi Islam di Turki gitu ya. Kemudian sekarang juga tentu orang berdebat tentang bagaimana LGBT. Jadi bagaimana pawai-pawai LGBT di Istanbul bisa kita lihat itu bagaimana besarnya gitu ya hari perkumpulan LGBT. Tetapi setahun terakhir sudah dilarang dilaksanakan di Istanbul gitu kan. Hal yang seperti itu gitu. Jadi yang menarik bahwa sebelum saya lari ke apa yang telah PCM Turki lakukan, Mbak Louis sekalian, bahwa visi teknologi, visi membangun sains dan teknologi ini di Turki itu begitu jalan dengan lumayan baik, Pak, gitu ya. Jalan dengan lumayan baik. Karena memang minusnya kita generasi negara-negara Islam itu kan di situ menurut saya gitu ya. Jadi Israel sejak berdirinya itu ya, jadi mereka sudah mengenjot penelitian-penelitian dasar terkait dengan komputer, militer dan nuklir gitu. Itu salah tiga dari fokus utama penelitian sejak Israel berdiri itu militer, kemudian nuklir dan komputer gitu. Sementara negara-negara tetangga Israel itu tidak pernah melakukan penelitian yang serupa dengan Israel gitu. Jadilah seakan-akan kita mitoskan, oh memang Israel itu ditakdirkan jadi pintar oleh Allah gitu. Lantas apa memang Allah tega menakdirkan kita umat Islam ini bodoh-bodoh gitu? Menurut saya nggak mungkin juga Tuhan tega seperti itu. Apa ya sudah kamu Israel pintar ya, jadi umat Islam bodoh saja gitu. Jadi fatal juga kalau kita begitu. Padahal memang secara empirik memang negara-negara Islam itu tidak membangun proyek sains dan teknologi itu secara serius gitu dalam 50 tahun terakhir. Itu salah satu poin yang menjadi penting bagi kita. Arab Saudi, Qatar, kemudian Uni Emirat Arab, mereka tahu cara cari duit, mereka tahu cara mengelola minyak mereka, kemudian sehingga mereka kaya kan gitu, hidup dalam standar yang kaya gitu, standar kesehatan dari pendidikan, akses rumah tangga gitu ya, jaminan asuransi kesehatan warganya. Gitu. Tapi yang mereka tidak bangun itu adalah membangun sains dan teknologi gitu. Itu yang Israel lakukan, tidak kita lakukan gitu. Seakan-akan kita mitoskanlah Israel itu memang dia hebat, dia itu padahal memang itu. Sehingga doktrin tentang tiga
hal mendasar dalam Al-Quran yang mendorong kita untuk menjadi peradaban yang baik itu dalam hal ini masih gagal kita, belum maksimal kita lakukan. Salah satunya menurut saya kita tidak serius, negara-negara Islam tidak serius membangun proyek sains dan teknologi itu. Dan Turki sudah lumayan satu step kira-kira lah di depan negara-negara yang lainnya, khususnya negara Islam dalam membangun proyek-proyek sains dan teknologi itu gitu. Mereka artificial intelligence-nya jalan, kemudian pendidikan mereka standar Eropa. Kebetulan dia masuk dalam banyak hal, meskipun secara resmi belum NATO, tetapi secara substansial banyak hal-hal yang mereka kerjasamakan sesuai dengan standar Eropa. Makanan mereka standar Eropa gitu, pendidikan mereka standar Eropa, dia upayakan untuk itu gitu. Sehingga ketika kita bicara doktrin, ada 3 doktrin kunci kan ya, di dalam Al-Quran itu yang mendorong umat Islam untuk membangun peradaban yang baik. Yang pertama itu tentang konsep khalifah itu sendiri. Jadi ketika Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada malaikat untuk ingin menjadikan di muka bumi itu khalifah gitu. Dan ketika menurut pendapat para mufassir, salah satunya misal Buya Hamka mengatakan bahwa memang khalifah itu ya pengganti gitu, jadi wakil Allah di muka bumi. Dari sekian makhluk-makhluk yang dipilih itu, manusialah dari sekian makhluk yang ada, manusia yang dipilih untuk menjadi khalifah Allah di muka bumi, sehingga diberikanlah potensi fujur dan takwa gitu. Itu kan begitu fundamental doktrin Islam tentang manusia itu. Kemudian yang kedua yang mendorong umat Islam untuk membangun peradaban yang baik, peradaban yang maju, peradaban yang mengontrol dunia itu adalah khairu ummah gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi Allah mendeklarasikan bahwa dipilih dari segolongan manusia itu khairu ummah gitu. Jadi siapa dia? Orang yang menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah daripada yang mungkar. Jadi dimensi amar ma'ruf nahi mungkar itu dimensi yang sangat luas gitu. Mulai daripada mengajak orang puasa Ramadan, mengajak orang sholat sunat, mengajak orang puasa sunat, sampai kepada mengajak orang mendirikan pendidikan yang baik gitu. Sampai kepada orang menjaga lingkungan agar lingkungan yang tidak itu. Amar ma'ruf itu mulai dari nahi mungkar itu mulai daripada melarang orang jangan minum minuman keras, sampai kepada kita melarang orang untuk jangan merusak lingkungan gitu. Jangan melakukan penindasan di muka bumi dan ini bisa dilakukan tentu dengan peradaban yang berkualitas. Jadi konsep khalifah, kemudian kita khairu ummah, kemudian satu lagi ummatan wasatan gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Jadi agar kita ummatan wasatan itu adalah umat pertengahan, kemudian umat yang mampu menjadi contoh gitu. Umat tidak ekstrem ke kanan, tidak ekstrem ke kiri. Jadi merupakan, kalau menurut Sayyid Qutb itu merupakan sintesis dari komunisme dan sosialisme, kira-kira katanya begitu. Kemudian menurut Sayyid Qutb itu memperhatikan dimensi spiritual dan materialnya gitu. Bukan hanya spiritual meninggalkan dunia gitu, tetapi bukan juga material yang menghambakan diri kepada materi gitu, tapi disimbang kedua-duanya gitu. Jadi dengan 3 doktrin itu mustahil kita umat Islam ini lahir ke muka bumi hanya menganggap kita ini adalah umat yang bodoh, tidak apa-apa orang kafir mengambil dunia, kita di akhirat saja gitu. Mustahil Allah memberikan doktrin-doktrin semacam itu lantas kita hanya berperilaku seperti itu di muka bumi ini gitu. Tentu ini doktrin-doktrin ini mendorong agar umat Islam membangun peradaban yang baik di muka bumi. Nah sehingga saya melihat juga mungkin Indonesia ada beberapa hal juga yang menarik gitu, tetapi kalau mau bisa bicara tentang abad kebangkitan Islam, maka sains dan teknologi itu adalah proyek yang harus digarap tentang itu gitu ya. Jadi bayangkan orang Barat sudah berpikir, Elon Musk itu kan bagaimana membawa koloni manusia ke planet Mars gitu. Jadi Elon Musk itu berpikir bahwa apa yang yang paling berpengaruh dalam kehidupan manusia gitu. Kemudian dia berpikir adalah energi, tapi setelah itu solusinya adalah dia membawa orang ke planet Mars sana gitu. Bagaimana ketika kita baca profilnya si Elon Musk itu gitu. Dan ketika orang
sudah berpikir mau membawa orang ke planet Mars, kita masih berdebat antara ru'yat dan hisab gitu. Maka tanggal 1 bulan 1 itu, tanggal 1 Ramadan itu kapan gitu. Tapi kita tentu tetap menghormati ya. Saya termasuk orang yang kita tidak perlu juga Muhammadiyah mengolok-olok teman-teman yang masih ru'yatul hilal, ya tidak apa-apa gitu. Itu kan perbedaan fikih saja gitu. Tetapi maksud saya bahwa bagaimana teknologi dan sains itu harus menjadi hal yang sangat penting dan fundamental. Bapak Ibu sekalian, maka ketika kita berbicara PCIM Turki, sebagaimana yang saya sampaikan di beberapa forum bahwa tugas PCIM itu memang di seluruh dunia ada beberapa hal yang mendasar PCIM itu. Pertama, bahwa PCIM ini menjadi wadah silaturahim, Pak. Bapak Ibu sekalian, wadah silaturahim warga-warga Turki, keluarga misal di Indonesia, keluarga ibu dan bapaknya Muhammadiyah datang kuliah ke Turki gitu. Kemudian di Indonesia aktif di IPM misalnya, IPM, IMM aktif datang ke Turki, kita tampung di sini. Atau nggak ada hubungan sama sekali dengan Muhammadiyah, dapat nyampe di Turki baru tertarik dengan Muhammadiyah, ada juga gitu. Nah seperti itulah yang kemudian menjadi wadah silaturahim bagi kita. Alhamdulillah PCIM Turki didirikan pada tahun 2016, kemudian kita musyab pertama 2018, musyab kedua 2020, musyab ketiga 2022 bulan Maret kemarin gitu. Yang kita laksanakan di acara Wisma Kedutaan Besar Republik Indonesia kemarin itu di Ankara, Pak. Gitu. Di tempat pertemuan itulah kita melaksanakan itu, di kantor tempat kita bertemu itu, di situ juga kita melaksanakan musyawarah cabang gitu, Pak. Dan ada hal-hal mendasar yang terakhir kami garap terkait dengan PCIM Turki, Pak. Karena memperhatikan dari fungsi-fungsi itu dan PCIM Turki juga menjadi duta persyarikatan, maka yang kami lakukan adalah pertama, kita berikhtiar untuk ikut dan turut serta memasyarakatkan Islam berkemajuan dan Islam dan wasatiyatul Islam dalam pengalaman Indonesia kepada masyarakat Turki, baik masyarakat akademik maupun masyarakat Turki pada umumnya gitu. Dan kenapa kita melakukan ini? Karena memang kalau kita bertanya kira-kira apa yang bisa kita ekspor dari Islam Indonesia itu ke luar negeri gitu. Bukan dalam pengertian kita juga ingin menggurui orang gitu. Orang Islam, orang Turki sudah mengerti Islam gitu. Dia sudah punya cara pandang, tapi dalam rangka untuk saling memberi dan menerima gitu. Kira-kira yang kami lakukan di Indonesia seperti itu gitu. Mudah-mudahan orang Turki bisa belajar dari pengalaman Indonesia, juga sebaliknya orang Indonesia bisa belajar dari pengalaman Turki. Nah, yang kami lakukan untuk mencapai hal-hal seperti ini, kami melakukan webinar-webinar tentunya. Webinar yang lumayan itu menghadirkan pembicara dari kedua negara. Jadi tema besarnya itu Islam di Turki dan Indonesia, dan di orang Turki itu berbicara tentang sejarah Islam di Turki, kemudian di Indonesia berbicara Prof. Abdul Muti pada saat itu berbicara tentang bagaimana wasatiyatul Islam gitu, bagaimana Muhammadiyah mendorong wasatiyatul Islam di Indonesia gitu. Sehingga mudah-mudahan kita harapkan dengan cara seperti itu juga membuka ruang-ruang dialog, kemudian ruang-ruang ilmiah juga bagi orang Turki yang memerhatikan Indonesia, ingin mempelajari Indonesia gitu. Dan tentu kan kita mengharapkan bahwa Muhammadiyah ini sampai beranak pinak di Indonesia, di Turki ini, kita harapkan sampai ke depannya kan tentu Turki kan tidak akan seperti itu, mungkin ke depannya akan punya amal usaha dan seterusnya gitu. Nah, itu yang kenapa kita ingin memasyarakatkan itu, karena memang di Turki Bapak Ibu sekalian ada semacam gap psikologi gitu, atau semacam jarak psikologi gitu ya antara pemerintah dan gerakan-gerakan Islam gitu. Di sini banyak gerakan-gerakan Islam Bapak Ibu sekalian, mulai dari yang kecil sampai yang besar, mulai dari yang punya walian mursyid tarekat sampai ke yang tidak punya gitu, sampai hanya sekedar yang biasa itu banyak sekali di sini. Sampai ke hanya yang mengumpulkan uang untuk membantu mahasiswa-mahasiswa itu luar biasa. Dan kami pun pendatang-pendatang dari Indonesia merasa sangat terbantu sekali gitu. Baik yang dilakukan secara organisasi maupun yang terutama yang swadaya ya dari orang-orang. Jadi orang Turki itu penyumbang, dasarnya memang mereka itu adalah hobi menyumbang gitu. Nah, pada saat kudeta 2016 itu kan itu kudeta militer, tetapi dari sisi doktrin itu kan orang pemerintah mengklaim salah satu dari tokoh gerakan Islam gitu ya, yang sekarang tinggal di Amerika sebagai dalangnya gitu. Karena memang setiap revolusi itu kan ada setiap kudeta maupun revolusi pengambil alihan kekuasaan itu kan
ada tindakan di lapangan dan ada juga basis doktrinalnya, kira-kira begitu. Nah, basis doktrinalnya itu ya di sana, tapi bukan ke sana. Maksud kita bahwa ada gap di situ. Mungkin boleh jadi orang gitu Muhammadiyah datang ke sini sudah besar di Indonesia, jangan-jangan Anda akan punya loyalitas ganda gitu. Nah, itulah yang coba kita klarifikasi ke orang-orang di sini melalui kegiatan tentunya gitu ya. Kita berusaha sebisa mungkin mengkontak orang-orang yang misal kita bersilaturahim dengan mereka gitu ya, terkait dengan itu. Satu itu Pak, memasyarakatkan wasaqiyatul Islam dalam pengalaman Indonesia dan Islam berkemajuan. Dan kami juga menerjemahkan buku Pak Haidar gitu ya. Jadi itu kalau misalnya kita mau melihat Muhammadiyah dalam sudut pandang akademik itu relatif bagus buku Pak Haidar itu, sangat komprehensif, memahami ideologi Muhammadiyah gitu. Jadi Muhammadiyanin ideologisi anlamak, bahasa Turkinya. Kita terjemahkan ke dalam bahasa Turki. Kemudian kita bagikan ke beberapa orang di sini dan dalam rangka untuk itu gitu. Agar memang barang siapa ingin, mungkin dia curiga dengan Muhammadiyah, oh jangan-jangan jadi penggagas kudeta di masa depan misal begitu. Kita ingin menceritakan bahwa Muhammadiyah itu organisasi sosial Islam, terbuka, toleran terhadap perbedaan, kemudian kita mengakui pemerintahan yang syah gitu ya. Kita bekerja sesuai dengan rule of the game di negara yang bersangkutan dan seterusnya. Itu yang kita ingin jelaskan ke ke umat Islam di sini, baik tokoh pemerintah maupun tokoh-tokoh masyarakat di sini. Kemudian kita berusaha untuk menjembatani kepentingan amal usaha gitu ya di Indonesia dan dengan masyarakat di Turki. Mungkin ini juga belum maksimal kami lakukan gitu ya. Tapi mudah-mudahan ke depan ada penelitian-penelitian bareng misalnya antara universitas di Indonesia dan di Turki gitu. Jadi pada tahun 2019 itu terjadi datang beberapa rektor, 7 sampai 10 rektor PTM itu, ada UMY, kemudian ada UMS, kemudian sampai Kupang gitu ya. Sampai ada yang Kalimantan datang itu melakukan penandatanganan MOU kerjasama peluang penelitian gitu. Tapi bagaimana eksekusi dan implementasi mungkin belum maksimal, tetapi sudah dilakukan upaya dengan prakarsa Pak Duta Besar, karena Duta Besar Turki ini Pak Lalu Muhammad Iqbal itu adalah keluarga besar Muhammadiyah. Beliau adalah alumni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Itu yang kami lakukan, menjembatan itu. Ada FGD yang kami lakukan, kemudian kadang kita, dan itu belum maksimal, dan mudah-mudahan ke depan akan semakin bisa dilakukan oleh pengurus yang sekarang. Kemudian tentu kita kami mewadahi Pak Ibu sekalian, adik-adik yang Turki yang datang ke kuliah di Turki gitu ya. Kemarin itu karena kami melakukan Baitul Arqam internal ya, warga persyarikatan di Turki. Baitul Arqam juga ada hadir dari PCM luar negeri lain. Kemudian kami melakukan penyambutan mahasiswa baru gitu. Jadi insya Allah kalau bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, anak-anaknya mau kuliah ke Turki, insya Allah ada PCM juga di sini tempat mereka bergabung gitu ya. Karena memang PCM itu selain daripada menjalankan program-program, tapi juga ada silaturahim, ada berbagi informasi sama orang-orang PCM, adik-adik PCM di sana gitu. Sehingga kami melakukan penyambutan mahasiswa baru. Ini yang penting juga kami, karena memang Turki ini digandrungi gitu ya, mulai daripada Presiden Erdogan-nya yang digandrungi, sampai ke laki-laki Turki banyak digandrungi oleh perempuan-perempuan Indonesia. Itu menjadi masalah, maka kami bekali adik-adik kami, jangan sampai Anda terlibat kasus di Turki ini, kami bilang. Selain daripada kami bekal bagaimana cara Anda mendaftar di kampus, mencari kampus apa gitu, bagaimana memanage biaya hidup di Turki, tapi kita juga jangan sampai Anda mendapat kasus hukum gitu. Sampai disinggung oleh Pak Dubes terakhir kemarin waktu di pertemuan itu, bahwa memang ada datang ke Indonesia mau nikah dengan orang Turki gitu. Kebetulan mungkin menurut mereka laki-laki Turki ini lebih gagah dari laki-laki Indonesia gitu ya, warnanya putih gitu. Jadi Turki ini kan gabungan antara Arab dan Timur Tengah Pak. Jadi sekalian, jadi gabungan Arab dan Timur Tengah, dan ini menjadi banyak gitu yang datang wanita itu ketemu lewat Facebook, lewat WhatsApp, datang ke sini dan ada kasus melaporkan gitu. Banyak sekali KDRT lah gitu ya. Sampai terakhir itu dia belum sampai nikah, lapor polisi, dicari sama polisi, akhirnya dilepas dilepas di jalan di terminal oleh ininya gitu, dilepas gitu. Akhirnya baik, komunikasinya baik, tapi sampai di sini kasar sekali katanya gitu. KDRT lah ya gitu. Meskipun itu belum nikah gitu, belum kita namakan KDRT juga, tapi masih mau menikah sudah dikasari gitu.
Nah ini saya rasa penting juga informasi tambahan bagi jamaah sekalian. Nggak usah terlalu lebay lah melihat Turki kita mengagumi presidennya sampai kepada pemuda-pemudanya gitu. Jangan-jangan pemuda pengangguran juga gitu. Saya rasa di Jawa Barat, di Kalimantan, di Sumatera, Indonesia itu tidak kekurangan stok laki-laki yang ganteng dan bertanggung jawab gitu. Nggak usah lah datang cari capek-capek jodoh ke Turki ini. Bukan dalam pengertian kita larang, tidak boleh, tetapi yang lihat dulu gitu, apa iya ketemu di online langsung merasa nyaman, datang ke sini perempuan, datang mau nikahi tanpa orang tua, datang ke Turki mau menikah dengan pria Turki. Ini ya langkah luar biasanya dunia persilatan ini kan gitu. Dan bahkan sama ada dengan saya itu, waktu saya pulang ke Indonesia September Oktober 2020, pas baliknya itu dia datang sendiri ke Turki. Datang ngapain, Mbak? Mau nikah gitu. Sebenarnya kan mau nikah di Indonesia katanya dia. Cuman karena corona, aturan yang laki-laki itu dilarang pergi ke Indonesia oleh ininya, oleh pemerintahnya kira-kira begitu. Hanya dia datang sendiri, datang menikah. Ya mudah-mudahan dia bahagia gitu. Hanya ketemu juga di bandara sama calonnya itu, alhamdulillah lah. Artinya bahwa fenomena ini fenomena tambahan eksternal bagi hubungan Indonesia dan Turki, selain daripada sudah bebas visa dan seterusnya. Juga menjadi hubungan, dan ini penting saya klarifikasi di sini, kalau kita punya anak, keluarga, teman, mungkin kenalan perempuan, kenalan dengan cowok Turki yang mirip Shah Rukh Khan misalnya, atau mirip Akshay Kumar, atau mirip Mesut Ozil misalnya gitu kan, ya jangan langsung tertarik dulu gitu, baik-baik lah ngomong gitu segala macam gitu. Bisa seperti itu. Dan mudah-mudahan dengan cara yang dilakukan oleh PCM bisa ini, dan kemarin kami baru muscap Pak gitu ya. Mudah-mudahan setelah Ramadan kami bisa pelantikan, mudah-mudahan ke depan mohon doanya juga agar PCM Turki ini bisa berjalan dengan baik, kita bisa tetap berdakwah di bumi Turki, karena memang ke depannya mudah-mudahan dalam paling telat 5 tahun ke depan sudah punya amal usaha PCM Turki gitu ya, dengan pengurus-pengurus baru yang sekarang itu bersemangat gitu, dan mudah-mudahan ketika bapak-bapak jalan-jalan ke Turki sudah punya, bisa menginap di benda milik PCM Turki kira-kira gitu ya. Tapi itu tapi masih itu jangka panjang. Mudah-mudahan kita tetap berjalan dengan seperti biasa, webinar tetap kami lakukan. Dan mudah-mudahan PCM Turki bisa turut menjadi duta persyarikatan di negeri Turki, bisa memasyarakatkan Islam berkemajuan dan Islam wasafiyatul Islam, pengalaman Indonesia juga beramar ma'ruf nahi munkar. Untuk sementara itu Pak pengantar dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator itu. Terima kasih kepada Sul yang sudah memaparkan informasi yang sangat berharga bagi kita. Dan berikutnya kepada Bapak Ibu peserta kajian daring kita ini, mungkin ada hal-hal yang membuat atau menarik bagi Bapak Ibu untuk memperoleh tambahan informasi. Mungkin di hal yang lain juga boleh dipertanyakan. Namun sedikit mungkin ini nanti kita perlu kami sampaikan juga. Kebetulan di daerah kita ini, di Labuan Batu Utara, Sumatera Utara, SMP kita, SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan, nanti kita mohon juga semacam saran atau semacam bimbingan lah, mencoba ada kontak atau komunikasi dengan sekolah di Turki, dan mungkin sudah ada nanti menjadwalkan kegiatan semacam webinar antara siswa didampingi oleh guru-guru. Namun mungkin sebagaimana disampaikan tadi, ada 2 arus besar pendidikan di Turki ya, yaitu Imam Khatib tadi atau pendidikan yang umum yang masih kental liberalnya ya. Nanti mungkin kita mintakan kepada Miss Rafika mungkin memberikan informasi sejauh mana hubungan kita dengan sekolah yang di Turki. Mana tahu nanti ada lampu hijau atau kita bisa membawa anak-anak kita berkunjung ke sekolah dan menginap di tempat saudara-saudara kita di Turki. Mohon kepada masyarakat mungkin untuk di awal ini memberikan informasi bagaimana sejauh mana
komunikasi kita dengan sekolah di Turki. Rafika kami persilakan. Atau yang lain juga boleh, nanti Pak Suryanto mungkin ada. Baik, Silakan. sambil menunggu Miss Rafika mungkin toilet mungkin ya Pak. Ada kendala. Saya ingin mencoba untuk bertanya ke Pak Samsul terkait dengan beberapa kurikulum yang kemarin yang sudah disekulerkan oleh Mustafa Kemal, kemudian dirubah kembali oleh Recep Tayyip Erdogan, dan tentang perubahan kurikulum itu. Akhirnya dari kurikulum yang sudah baiknya gitu kan ada beberapa menguatkan nilai-nilai keislaman akhirnya disekularkan. Nah ini kan juga hampir sama sebenarnya yang terjadi juga di Indonesia kan, hampir sama. Jadi kira-kira Pak, kalau tadi saya sampaikan di awal gitu bahwa PCIM di Turki itu juga berfungsi sebagai mata dan telinganya Muhammadiyah di negara Turki. Apakah kira-kira ada pernah menyampaikan terkait hal ini untuk menjadi warning bagi Muhammadiyah untuk menjalankan, untuk supaya kurikulum yang dibangun Muhammadiyah selama ini tetap ada on the track-nya gitu. Apakah pernah disampaikan kepada pimpinan pusat Muhammadiyah gitu? Terima kasih. Dan satu lagi Pak Samsul, saya ingin meminta waktu dan kesempatan ini kepada Pak Samsul untuk ngulik sedikit tentang triple helix. Soalnya kemarin kan istilah itu yang kita dengar kemarin waktu di sana itu. Oh baik. Itu unik bagi saya gitu kan Pak, karena kita juga hari ini ingin masuk ke proyeknya itu gitu. Sekian. Terima kasih Pak Samsul. Siap. Baik, terima kasih. Iya, dipersilakan kepada Pak Samsul. Baik, terima kasih. Pertanyaan Pak luar biasa. Memang pertama bahwa secara ini, kalau misal dibilang saran kepada Muhammadiyah, kami belum melakukan saran tertulis maupun tidak tertulis terkait dengan bagaimana fenomena kebijakan-kebijakan menteri yang sekarang. Tetapi kalau kita melihat kritikan, masukan, usul dan saran pimpinan pusat Muhammadiyah melalui pernyataan sikap, mungkin konferensi, pernyataan-pernyataan di medsos itu sudah cukup mewakili hati dan pikiran kita gitu ya. Kemudian hilangnya frasa iman dan takwa dari tujuan pendidikan nasional gitu-gitu kan. Saya rasa sudah cukup vokal mewakili kita apa yang dilakukan oleh Ayahanda Prof. Abdul Mukti dan Prof. Haidar Nasir, baik di media sosial, kemudian di media tulisan tangan, di media-media nasional, dan pernyataan-pernyataan sikap resmi daripada itu gitu. Dan saya juga nggak mengerti dari sudut pandang apa Pak Jokowi melihat Nadiem Makarim itu gitu. Kalau saya menebak, satu karena memang dia berhasil tahu cara cari duit, misal di Gojek itu misalnya dia mengerti manajemen. Kemudian mungkin karena memang sejauh ini juga banyak juga tokoh-tokoh pendidikan yang diminta untuk ngisi di kementerian atau staf ahli kementerian pendidikan ini, tapi pendidikan kita nggak maju-maju gitu. Barangkali itu yang menjadi pertimbangan Jokowi dan lingkarannya itu memilih Nadiem Makarim. Tetapi menjadi trouble bagi kita karena memang Nadiem ini juga katanya orang Arab, tetapi mungkin dia tidak pernah memiliki pendidikan santri, sehingga pendidikan yang dia maksudkan itu adalah membangun sisi materinya saja gitu. Jadi logika si Nadiem ini kan logika perusahaan gitu. Jadi membangun orang memiliki skill dan seterusnya gitu. Tapi melupakan dimensi-dimensi spiritualitas. Karena padahal memang pendidikan yang membangun dimensi materi saja itu lahirlah peradaban yang barat yang sekarang gitu. Jadi minus spiritualitas gitu. Sehingga ada di barat itu negara kaya, tapi bunuh dirinya juga tinggi gitu. Negara kaya tapi orang jadi miskin spiritual gitu. Dan memang terkait dengan itu secara internal kami kemarin PCIM Turki Pak melahirkan beberapa rekomendasi internal untuk pimpinan pusat Muhammadiyah gitu ya. Kita merekomendasi internal kepada PCIM Turki dan rekomendasi internal kepada pimpinan pusat Muhammadiyah terkait dengan ada beberapa poin mendasar yang kami lakukan kemarin itu, termasuk triple helix gitu. Pertama bahwa memang Bapak sekalian terkait dengan apa pikiran dan perasaan PCIM Turki gitu. Pertama, Muhammadiyah itu harus bisa gitu ya menjadi penengah di antara beragamnya orientasi pemahaman keislaman di Indonesia. Itu poin satu yang kita rekomendasikan gitu. Kalau di sekarang kan ada dari golongan, kita tahu golongan
di Indonesia itu Sufi dan Salafi itu, Sufi diwakili oleh orang tersebut, Salafi diwakili oleh tokoh-tokoh tersebut, terlalu biner oposisinya di dalam membangun argumen. Di dalam hal-hal banyak hal ada laporan yang coba di penelitian di beberapa negara antara rivalitas antara Sufi dan Salafi itu yang diperdebatkan sama saja gitu. Mulai daripada misal isu akidah, yang satu mengakomodir sifat 20, yang satu tidak mengakomodir sifat 20. Kemudian yang satunya membolehkan tawasul dengan amalan kiai yang sudah meninggal, yang satunya tidak membolehkan gitu kan. Kemudian yang satunya membolehkan maulid, yang satunya tidak membidahkan maulid. Jadi seandainya Sufi dan Salafi ini rivalitasnya, mereka tinggal ke planet Mars suatu saat, yang diperdebatkan itu juga Pak gitu. Dan memang tentu sama-sama saudara kita, bagi Muhammadiyah kita juga tidak membela membabi buta salah satu pihak dan membuang membabi buta secara salah satu pihak gitu. Dua-duanya saudara kita, dan bisakah Muhammadiyah mencoba membangun jembatan dan menjadi penengah di antara oposisi biner dalam berargumentasi, mulai dari isu akidah sampai ibadah. Nah, seperti itu gitu. Meskipun kadang di Indonesia itu kan ketika metode hisab itu sendiri Muhammadiyah gitu. Orang-orang yang bergabung berbeda dengan Muhammadiyah sendiri pakai hisab gitu. Tapi pada wilayah-wilayah ketika misal ketika orang mengharamkan misalnya lagu kebangsaan Indonesia Raya, ada isu tentang salah satu ustadz misal melarang Indonesia Raya, katanya seperti itu ya. Kemudian wayang itu haram, dan itu sebenarnya itu kan pemicu saja gitu. Tapi secara substansi ada argumentasi yang secara substansial oposisi biner di sana gitu. Yang satu mengatakan halal, yang satu mengatakan haram. Yang satu mengatakan boleh, yang satu mengatakan itu bagian dari kesyirikan dan seterusnya gitu. Dan dalam orientasi pemahaman ini kalau gagal dikelola tidak bisa, dan kalau misalnya tidak bisa, negara juga mengelola itu dengan ini gitu. Dan harus ada pihak ketiga yang dianggap netral, yang dianggap bersahabat kedua belah pihak gitu. Dan Muhammadiyah mungkin bisa memainkan peran ini. Satu itu, yang kedua, ini usulan Pak Dubes juga dan masuk dalam usulan kita bahwa Muhammadiyah sudah seharusnya berpikir untuk membangun Universitas Sains dan Teknologi Muhammadiyah Indonesia gitu. Khusus sains dan teknologi Muhammadiyah di Indonesia, mau di Jakarta, mau di Sumatera, kamu di cabang Labuan Batu, kan dibangun, terserah. Pokoknya bahwa dia khusus sains tetapi berkelas internasional gitu, yang berorientasi kepada sains dan teknologi dan berkelas internasional. Satu dibangun itu. Dalam pandangan kita itu sangat dibutuhkan agar itu mendrive kegiatan-kegiatan. Kalau bagaimana dengan ada kan fakultas-fakultas teknik di universitas yang ada, ya ada, tapi dia sosial ada, ini ada. Kalau guru agama kan sudah banyak di Muhammadiyah gitu. Tetapi profesor-profesor artificial intelligence, profesor kimia, fisika itu kemudian belum banyak gitu. Tapi alhamdulillah dengan pencapaian Muhammadiyah Malang, Universitas Muhammadiyah Malang menjadi universitas terbaik, Islam terbaik di dunia gitu kan, itu capaian yang luar biasa gitu. Tapi kedepannya juga taruhlah misal boleh nggak kita berangan-angan misal 40-50 tahun lagi Universitas Muhammadiyah, salah satu Universitas Muhammadiyah itu masuk ke dalam 10 atau 20 besar universitas terbaik di dunia gitu. Sekarang mungkin ada kan Harvard University, MIT, kemudian Oxford University itu kan masuk jajaran-jajaran terbaik dunia itu. Bisa nggak Universitas Muhammadiyah 50 tahun ke depan itu masuk ke dalam 20-10 jajaran universitas terbaik di dunia gitu. Sekarang kan sudah di dunia Islam ini. Nah, di dunia gitu yang kita inginkan. Maka kita merekomendasikan itu. Cita-cita harus ke sana gitu. Atau misal bisa nggak paling telat 50 tahun ke depan ada dosen dari Universitas Muhammadiyah itu yang mendapat hadiah Nobel di bidang sains alam itu. Penelitian kimia, fisika, matematika gitu kan. Biologi, penelitian dasar, mudah-mudahan paling telat 50 tahun ke depan ada yang mendapat hadiah. Karena itu salah satu pencapaian tertinggi seorang peneliti sains alam itu ketika dia dapat hadiah Nobel gitu. Nah, sehingga kita rekomendasikan kemarin itu. Nah, yang triple helix of innovation ini Bapak sekalian, jadi kita juga merekomendasikan gitu. Jadi triple helix of innovation ini adalah bagaimana hubungan segitiga kekuatan utama di dalam suatu negara itu di dalam membangun inovasi dan teknologi gitu. Apa itu? Pemerintah sebagai pembuat kebijakan, kemudian apalagi masyarakat, insan akademik, kampus dan para peneliti untuk melakukan penelitian, melakukan penelitian riset strategis terhadap kebutuhan masyarakat, dan kemudian ada pengusaha
yang memasarkan produk-produk itu gitu. Nah, sehingga ini bisa dijalankan. Misalnya contoh Turki, jadi 2017 atau 2018 itu dipanggil perusahaan gitu sama apa namanya? Sama saya mau kita bikin mobil listrik gitu. Dia kan inisiatifnya dari pemerintah, kemudian saya mau kita bikin mobil listrik, dipanggil 3 perusahaan gitu. Kemudian dibikinlah, kemudian perusahaan itu kan ada penelitinya juga di sana gitu. Nah, itulah cara bekerja gitu. Atau memang inisiatifnya dari perusahaan, tetapi pemerintah memberikan regulasi-regulasi yang memudahkan gitu. Mungkin dari sisi pajak, kemudian dari sisi apalagi dari sisi aturan lingkungan misal, dan dari sisi perizinan gitu. Dan yang kedua itu pengusaha memasarkan produk-produk ini gitu. Kalau di Indonesia bukan dalam pengertian tidak bisa orang bikin PCR gitu. Saya nggak yakin dari sekian universitas kedokteran yang ada, apa iya sebodoh itu kita di Indonesia itu? Tidak bisa alat tes PCR, apa iya kita sebodoh itu gitu? Apa iya kita sebodoh itu tidak bisa bikin vaksin? Bisa saja dibikin, itu hanya saja kondisi untuk buat itu ini gitu. Pertama ketika dibikin mau dipasarkan di mana gitu. Karena memang pengusaha-pengusaha kita taruhlah mungkin lebih tertarik impor kan gitu. Ya kita impor saja gitu kan. Kalau impor kan kemudian segala macam dibalik impor itu. Nah, itulah dengan cara seperti itulah mungkin, tapi kita berhusnuzon saja, kita tidak menuduh yang bukan-bukan. Dengan adanya PCR dengan baik impor maupun tidak impor itu sudah alhamdulillah gitu. Tapi negara-negara seperti Turki, jadi mereka mengumumkan bulan Maret Maret 2020 pengumuman corona Turki, sebulan atau 2 bulan kemudian mereka sudah memulai proyek vaksin nasional. Dan akhirnya vaksin nasional diekspor ke vaksin nasional Turki itu diekspor ke negara-negara Afrika gitu. Kemudian alat-alat tes mereka itu juga dibantu, bahkan Amerika mereka bantu, negara-negara Eropa dibantu oleh Turki dan sebagainya. Nah, dengan cara seperti itulah triple helix itu bekerja gitu. Jadi kerjasama segitiga strategis itu di dalam membangun inovasi. Ada inisiatif itu datang dari pemerintah, tapi ada juga ketika inisiatif itu datang dari pemerintah, tinggal ditunjuk universitas, kemudian ditunjuk pengusaha bagaimana cara memasarkannya gitu. Karena memang mereka ahli dalam bidangnya gitu. Kalau kita cari orang Indonesia yang bisa memasyarakatkan produk, saya yakin banyak. Nah, kalau kita cari orang Indonesia yang bisa meneliti, mungkin tidak banyak, tetapi bukan tidak ada gitu. Tinggal sekarang political will itu yang tidak ada itu. Motor nasional dari sekian kita tidak bisa. Kemudian alhamdulillah saya kampanyekan kemana-mana, Pak Habibie mau bikin pesawat, proyeknya juga dilanjutkan gitu. Bagaimana kendala pemasarannya itu seperti apa, wallahu alam juga. Tapi wilayah-wilayah itu, sehingga kami juga PCM Turki memasukkan itu. Nah, itu kan dalam konteks negara tadi. Tapi dalam konteks yang skup kecil, Muhammadiyah itu bisa membangun their own triple helix of inovasi. Gitu. Jadi Muhammadiyah secara internal terdiri dari pimpinan pusat Muhammadiyah, kemudian pengusaha-pengusaha Muhammadiyah, amal-amal usaha Muhammadiyah ini, dan kemudian pasarnya itu ya pengusaha-pengusaha dan masyarakat di akar rumput di PCM dan PRM Muhammadiyah itu gitu. Mungkin taruhlah misalnya Muhammadiyah teknologi tepat guna untuk membantu pertanian gitu, kebijakan dari pusat. Ditunjuklah salah satu fakultas teknik di universitas mana melakukan penelitian itu, lakukan pengabdian bagi warga persyarikatan di Kalimantan atau Sumatera sana yang membutuhkan teknologi tepat guna itu gitu. Melibatkan fakultas-fakultas teknik. Sebenarnya kita Muhammadiyah punya kapasitas untuk membangun sendiri itu gitu. Meniru bentuk negara, tetapi bukan membangkang terhadap negara, tetapi khusus itu gitu, khusus membangun teknologi yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Membangun inovasi-inovasi yang dibutuhkan oleh warga persyarikatan di pimpinan ranting Muhammadiyah dan pimpinan cabang Muhammadiyah. Kalau misal kami butuh listrik apalah gitu, tenaga surya gitu. Jadi ketika kita di sawah kita nggak perlu diesel, pakai diesel lagi. Itu kan sudah banyak dijual. Tetapi mungkin contoh-contoh sederhana itu penjeniran air bersih, misalnya pimpinan pusat Muhammadiyah tunjuk satu proyek pengadaan penjernihan air bersih di sawah bagi orang-orang yang pergi ke sawah, atau penyediaan listrik tenaga surya bagi orang-orang yang nginap di sawah menjaga jagung atau menjaga apa di ranting sana, kemudian dikerjasamakan dengan fakultas teknik, kemudian dimanfaatkan oleh warga persyarikatan di ranting sana. Nah, itu kan pola-pola yang sangat mungkin dilakukan oleh Muhammadiyah. Juga kami rekomendasikan oleh PCM Turki untuk melakukan hal-hal yang seperti itu kemarin. Sehingga kita bisa memahami bahwa memang Islam itu masuk kepada ranah-ranah seperti itu, Pak. Gitu. Jadi sebagaimana yang saya katakan tadi, doktrin Al-Quran tentang khalifah
fil ardi, kemudian khairu ummah dan ummatan wasatan itu bisa kita implementasikan juga untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan empiris. Semangatnya itu mendorong kita untuk mengimplementasikan solusi-solusi empiris bagi masyarakat. Barangkali seperti itu Pak untuk ini. Terima kasih pada Pak Samsul yang cukup lugas ya. Ya, Pak. Insyaallah Pak Suryanto sudah cukup ya. Iya. Kita lanjut komunikasi dengan Pak Samsul. Siap. Mudah-mudahan nanti kita jadwalkan bertemu di Muktamar November nanti di Solo ya. Mana? Iya, mudah-mudahan Pak. Karena Iya. memang itu akan hadir ketua baru gitu. Karena sudah ada ketua baru sekarang. Kita musya bulan Maret itu mungkin ketua baru yang akan hadir Pak gitu. Siap. Tapi mungkin mudah-mudahan kita bisa hadir sebagai penggembira saja Pak, bukan utusan gitu. Alhamdulillah. Amin amin. Baik, yang lain Bapak Ibu sekalian. Baik Dokter Pak. Pak. Ya. Ya, Nah, izin silakan. tadi begitu dipanggil saya lupa nama sekolahnya. Jadi saya iya. coba cari dulu. Pak Aidin, untuk proses pembelajaran yang pernah kita lakukan dengan salah satu sekolah Turki, yaitu nama sekolahnya Karsamba Fen Lisesi ya? Gimana cara bacanya Pak? Persendes yang selisih. Iya. Carsamba. Carsamba. Nah itu dengan salah satu guru bahasa Inggrisnya yaitu Miss Gonca. Dan juga ada Mister yang berkulit hitam, tapi saya lupa namanya. Kebetulan Mister itu juga dari Amerika. Nah, alhamdulillah selama melakukan video meeting dengan mereka itu responnya baik. Dan bahkan mereka juga beberapa kali menyatakan bahwa silahkan datang berkunjung ke sekolah kami gitu kan Pak. Cuman mungkin belakangan ini kendalanya adalah di perbedaan waktu yang dirasa cukup jauh yaitu 5 jam. Terkadang kan mereka bisanya melakukan video itu setelah pulang sekolah yaitu di ekskulnya mungkin. Dan sementara kita ketika mereka pulang sekolah di sini itu udah jam 10 malam gitu. Benar. Tapi beberapa kali tetap kita laksanakan walaupun anak-anak dari rumah masing-masing gitu. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik Bu, baik. Berarti itu Bu, FGD modelnya Bu ya, bertukar pengalaman. Itu yang bicara itu anak-anaknya atau guru-gurunya Bu waktu kasus kemarin? Ada dua jenis, satu yang bersama dengan forum diskusi guru dan yang satu lagi memang kita lakukan anak-anaknya ketemu dengan anak-anak mereka gitu. Ada cultural exchange, misalnya mereka cerita tentang makanan tradisional di sana apa, di Indonesia apa gitu. Benar. Mungkin ada masukan dari Pak Samsul terkait misalnya pilihan-pilihan sekolah, apa ada pertimbangan-pertimbangan gitu. Iya Pak, pertama itu saya tidak tahu ini Carsamba Fen Lisesi ini mungkin sekolah swasta Bu ya ininya ya? Mungkin. Iya mungkin ke sekolah swasta kemudian yang itu juga kemarin itu sempat kita adakan rencana FGD dan kunjungan antara SMA di Gresik sana dengan International Imam Khatib School gitu Pak. Cuman karena dia bilang nampaknya agak masih berat Imam Khatib itu karena corona ini gitu. Pada saat itu tahun lalu lah tahun 2021 gitu. Nah sekitar bulan Juni atau Juli itu. Kemudian mereka ini sampai sempat nggak jadi intinya gitu. Karena memang mereka mengharapkan FGD kunjungan ke dua belah pihak dan FGD gitu. Dan memang orang Imam Khatibnya agak berat gitu kunjungan ke Indonesia dan mungkin karena corona dan pertimbangan itu gitu. Tapi misalnya seandainya dia bilang dipersilakan untuk kunjungan berarti memang
Enggak apa-apa Bu, bisa dilanjutkan. Nanti secara teknis juga bisa dibantu oleh teman-teman adik-adik PCM Turki di sini. Saya juga kita tidak tahu kota mana itu gitu ya. Di kota mana mungkin misal koordinasi perjalanannya gitu kan, misal dari Istanbul kemana gitu. Jadi memang mungkin tidak perlu sewa travel karena mahal juga travel itu anunya gitu. Travel dari Indo itu gitu. Cukup nanti beli tiket ke Istanbul, nanti teman-teman Turki yang dampingi, teman-teman Turki di PCM Turki gitu. Nanti mungkin travel lokal di sini yang dicari gitu. Mungkin kalau travelnya dari Indonesia itu mungkin hitung-hitungan biayanya bisa dihitung gitu ya. Mungkin karena menggunakan travel lokal di sini juga kami juga belum pernah, tetapi boleh jadi lebih tinggi kalau misal travelnya dikontak dari Indonesia gitu. Diberangkatkan dari Indonesia, diberangkatkan dari Sumatera ke Jakarta, Istanbul mungkin agak lebih mahal kalau datang sendiri ke Istanbul, nanti di Istanbul bertemu dengan PCM Turki gitu. Nanti mungkin cari travel di lokal sini oleh teman-teman Turki, mungkin seperti itu Bu yang ini sarannya gitu. Tapi kalau misal dia sudah buka pintu silakan datang ya alhamdulillah Bu. Alhamdulillah bisa cuman tolong nanti saya di WhatsApp nama sekolahnya, mungkin saya bisa telisik gitu karena memang swasta di sini juga dimonitoring juga oleh negara gitu Bu ya. Oke, baik Jadi, Pak. Mereka juga ada pernah kirimkan website sekolahnya gitu. Nanti saya coba Pak Suryanto atau Pak Kepala Sekolah. Baik, nanti kita lihat apakah dia ada isu punya gap dengan pemerintah atau bagaimana gitu karena memang juga akan mempengaruhi Muhammadiyah gitu. Tapi saya yakin dari namanya insya Allah enggak lah kayaknya ini. Biasanya yang nama-nama Islam itu yang kemudian ini gitu. Mungkin ada rekomendasi lain gitu bisa juga diberikan ke kami supaya bisa ada. Iya, benar. Kan? Jadi kalau misalnya sudah memungkinkan dari sisi anggaran untuk datang gitu Bu ya, misalnya datang sendiri, kemudian seharusnya bisa kita rekomendasikan, misal kayak Imam Khatib gitu Bu, itu sangat representatif. Dia representasi daripada negara gitu ya. Kemudian kita juga ingin bersahabat dengan dia dan insya Allah kita bisa minimalisir lah kecurigaan oleh pemerintah gitu ya. Sebaiknya kita rekomendasi Imam Khatib gitu. Untuk kalau misal mau kunjungan Bu ya gitu. Jadi mungkin Imam Khatib mana di sini nanti kita bilang terkait dengan ada sekolah dari Indonesia mau melakukan kunjungan, saya yakin gitu. Yang agak berat kan mungkin meminta balik mereka kunjungan ke Indonesia. Nah itu yang kemarin di Ibu di Gresik itu yang agak berat gitu ya. Jadi mereka itu kami akan ke sana, Bapak juga ke sini, tapi kita mulai FGD dulu. Jangankan kunjungan FGD-nya nggak jadi gitu. Ada saya cerita sama teman-teman, jangan-jangan ini karena orang Turkinya juga udah ini duluan gitu, karena berat juga dia kunjungan ke Indonesia gitu. Tapi kalau misalnya kita hanya kunjungan dari Indonesia, kunjungan ke situ, ada kemungkinan kita ini, saya rasa bisa ini gampang di ini Bu gitu ya, bisa dicari itu gitu. Dan memang untuk sementara tetap saya merekomendasikan Imam Khatib itu Bu ya gitu. Nanti entah ke Imam Khatib yang di Istanbul atau di Sakarya gitu. Bisa juga nanti kan kita minta bantuan supaya resmi kita bersurat langsung ke ini juga ke KBRI itu. Kami ingin berkunjung ke Turki, mohon dibawa pantauan dan bimbingan langsung KBRI ke sekolah mana saja kami bisa lakukan. Nanti saya WA secara ini mungkin asistennya Bu ini orang mau ke Imam Khatib mungkin dicarikan Imam Khatib bisa begitu juga. Nah itu lebih enak Pak gitu. Supaya KBRI Ankara yang terlibat mereka punya banyak sahabat guru-guru di sini sangat mudah sekali itu gitu untuk melakukan itu gitu. Baik Pak, terima kasih. Jadi kalau misal sudah siap ini datang. Jadi ada yang menarik sebenarnya Pak. Seharusnya ini Iya, menarik. Kan kalau informasinya Pak, saya tadi cek di Instagram PCM Turki bahwa yang terpilih menjadi Ketua PCM Turki 2022-2024 itu kan Pak Dinil Abrar Sultani, MPDI. Dia S1 dan S2-nya di bidang pendidikan, kemudian S3-nya di Universitas Marmara, mengambil concern-nya di pendidikan juga gitu Pak. Jadi terkait dengan amal usaha pendidikan kita di cabang Muhammadiyah Konopan bisa lebih kuat lagi untuk membangun hubungannya ke sana gitu.
Ya, dilanjutkan Pak. Ya, baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin kesempatan terakhir ada yang masih mau memberikan respon, kami persilakan. Dari Dr. Ripan, Mas Pak. Mas, ya. Ya. Mungkin kita cukupkan ya. Baik. Ya, kami mengucapkan ribuan terima kasih pertemuan sama-sama, Pak. pertama ini, mudah-mudahan nanti akan berlanjut dalam hal pengembangan dan silaturahmi ini semakin menguat, terutama terkait pengembangan Perserikatan Muhammadiyah kita, baik di bidang dakwahnya maupun di dan kami nanti apa yang tadi disampaikan oleh Miss Rafika bisa terwujud, kita nanti melakukan perjalanan untuk mencari inspirasi nanti ke Turki. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak. Baik, sama-sama Pak. Saya juga terima kasih. Demikian kajian daring Senin malam pimpinan cabang Muhammadiyah Ekonopan 46 ini. Mudah-mudahan berikutnya nanti kita bisa berkunjung secara daring ke PCIM. Alhamdulillah ini beberapa waktu yang lalu kita juga dengan PRIM dari apa ya, Australia. Oh iya. Alhamdulillah ya sudah membuka amal usaha ya dengan perjuangan yang cukup luar biasa juga. Benar Pak, benar. Ya. Dengan mengucapkan lapas alhamdulillah, maka kajian ini kita tutup dan mari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin kalau masih ada waktu boleh, mungkin masih di luar